Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Tusran as the first speaker. Today we are going to discuss about teaching integrated skills and making lesson plan. Baik, the first, teaching language skills. The four skills of language learning are listening, speaking, reading, and writing. Listening and reading are called receptive skills because learners do not need to produce language to do this. They receive and understand it. Speaking and writing are called productive skills because learners doing this need to produce language. Jadi, listening dan reading disebut keterampilan reseptif karena pelajar tidak perlu menghasilkan bahasa untuk melakukan ini. Mereka menerima dan memahaminya. Speaking and writing disebut keterampilan produktif karena pelajar melakukan kebutuhan ini untuk menghasilkan bahasa. Baik, kita masuk ke teaching yang pertama, yaitu listening. Listening is a very important skill. It is the queen of the four skills, as it helps students to speak, communicate with others, and learn vocabulary and grammar. It is the first receptive language skill. Jadi, listening adalah keterampilan yang sangat penting. Listening ini adalah ratu dari 4 keterampilan karena membantu siswa untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, dan belajar kosakata dan tata bahasa. Listening ini adalah keterampilan bahasa reseptif pertama. Dan ada beberapa listening difficulties, ada beberapa kesulitan dalam mendengarkan. Yang pertama ada the speed. It is related to how many people are there in the conversation and how quickly they speak. Dan yang kedua vocabulary. It is related to the inability of students to understand the listening text if they cannot understand the vocabulary included. Yang ketiga ada structures. It is related to the inability of students to understand the listening text if they cannot understand the key structures included. Yang berikutnya, the length and the topic. A long conversation about football, food, clothes, films, or TV programs may be easier for students to understand than a short one about politics or science. Yang berikutnya, yang terakhir adalah intonasi. The intonation and stress of English native speaker are different from speakers of other languages. Yang berikutnya ada stage of teaching a listening activity before listening. Prepare students for the listening activity by making them interested with an interesting introduction to the topic, giving them a reason for listening, asking them a question to answer, explaining the new words, explaining the new structures. Jadi tahapan mengajar. Kegiatan mendengarkan sebelum mendengarkan. Di sini persiapan siswa yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan listening. Yang pertama itu membuat mereka tertarik dengan pengantar yang menarik untuk topik. Yang berikutnya, memberi mereka alasan untuk mendengarkan. Mengajukan mereka sebuah pertanyaan untuk menjawab. Menjelaskan kata-kata baru dan menjelaskan struktur baru. Baik, during listening,
Students listen to the text for the first time, helping them guess what will happen next after listening to a part of the text. They compare their predictions after their first listening. Ask some questions to answer before they listen a second time. Students listen a second time. They do some activity, for example, like filling in a table while listening the second time. Jadi selama mendengarkan itu, siswa diharapkan dapat mendengarkan teks untuk pertama kalinya, membantu mereka menebak apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mendengarkan bagian teks. Berikutnya mereka membandingkan prediksi mereka setelah mendengarkan teks pertama. Yang kedua, ajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab setelah mereka mendengarkan untuk kedua kalinya. Nah, siswa mendengarkan kedua kalinya dan selanjutnya mereka melakukan beberapa kegiatan, misalnya mengisi meja saat mendengarkan kedua kalinya. Baik, ada yang berikutnya, post listening. Check students' understanding of the whole listening text by asking more questions on the tiles. The teacher read aloud the text, the story, from the audio script with 5 or 6 mistakes. Students correct these mistakes either immediately or by making a list of these mistakes and tell the teacher of them after listening. Di post listening ini, guru memeriksa pemahaman siswa dari seluruh teks listening dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang rincian. Selanjutnya, guru membacakan dengan lantang teks cerita dari naskah audio dengan 5 atau 6 kesalahan. Selanjutnya, siswa memperbaiki kesalahan ini baik segera atau dengan membuat daftar kesalahan ini dan memberitahu guru dari mereka setelah mendengarkan. Baik, kita melangkah ke berikutnya, yaitu teaching reading. Reading is the second receptive language skill, which includes the following 3 levels in sequence. The first, getting the primary, directed meaning of a word, idea of sentence. Getting what the writer is trying to say to us between the lines without actually stating it. Analyzing what the writer says or means. Jadi reading adalah keterampilan bahasa reseptif kedua yang mencakup 3 tingkat berikut dalam urutannya. Yang pertama, mendapatkan primer, diarahkan dari arti sebuah kata atau ide atau kalimat. Yang berikutnya, mendapatkan apa yang penulis coba untuk katakan kepada kita antara baris tanpa benar-benar menyatakan itu. Yang berikutnya, menganalisis apa yang penulis katakan atau maksud. Techniques to teach reading. Jadi teknik ini ada 2. Yang pertama, KWL teknik, atau what I know, what I want to know, what I learn. In this technique, the teacher uses a picture or the title
to ask the students to say everything they know about the subject they're talking about and list their pieces of information. Ini disebut sebagai what I know atau apa saya ingin tahu. Students ask question to get information about the topic they are reading about. The teacher accepts any questions that the students ask. Ini disebut sebagai what I want to know. And the last, the teacher give answer to the question the students ask. The teacher lists these pieces of information. Dan hal ini disebut sebagai what I learn. Di teknik ini guru menggunakan gambar atau judul untuk meminta siswa mengatakan segala sesuatu yang mereka ketahui tentang subjek yang mereka bicarakan dan melis bagian-bagian informasi dari mereka. Ini yang dikatakan sebagai apa yang saya ingin tahu, seperti yang saya katakan tadi. Yang berikutnya, siswa mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang topik yang mereka baca. Guru menerima pertanyaan yang siswa pertanyakan, dan hal ini yang dikatakan dengan apa yang saya ingin tahu atau what I want to know. Yang berikutnya, guru memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan siswa. Guru melist ini sebagai bagian dari informasi. Hal ini yang dikatakan sebagai apa yang saya ingin pelajari. Baik, kita masuk yang kedua, teknik yang kedua, yaitu DRTA teknik atau Directed Reading Thinking Activity. Dalam teknik ini yang pertama, the teacher asks students what they think a story or text with a title like this may be about. Students then read part of the story or text. The teacher asks the students what they think now. Are their guesses right or wrong? The teacher asks students what is in the story or text that makes them think this. Dan yang terakhir, the teacher asks the students what they think will happen next. Jadi di teknik ini di RTA, guru meminta siswa apa yang mereka pikir cerita atau teks dalam judul seperti ini mungkin tentang siswa kemudian membaca bagian dari cerita atau teks. Yang berikutnya, guru bertanya kepada siswa apa yang mereka pikirkan sekarang, apakah tebakan mereka benar atau salah. Dan berikutnya yang ketiga, guru meminta siswa apa itu dalam cerita atau teks yang membuat mereka berpikir. Dan yang terakhir, guru bertanya kepada siswa apa yang mereka pikir dan apa yang mereka pikir akan terjadi selanjutnya. Baik, saya kira itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gunawan. I am second speaker. I will explain about teaching speaking and teaching writing. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu teaching speaking. Dalam teaching speaking terdapat masalah dan solusinya. Nah, masalahnya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu some students are afraid of making mistake.
Yang kedua, some students don't get a chance to take part in speaking. Yang ketiga, passive students don't participate in speaking. Yang keempat, the topic is not interesting to students. Yang terakhir, some of our students speak very quickly. Nah, selain mempunyai masalah dalam berbicara, di sini juga mempunyai beberapa solusi. Solusinya yaitu yang pertama itu be patient and encourage group work. Yang kedua, correct only serious mistake. Yang ketiga itu speak to them after the lesson. Yang keempat, they need help and attention from the teacher. Yang kelima, move on to a different topic. Yang terakhir, encourage them to speak loudly. Nah, itulah tadi beberapa masalah dan solusi dalam berbicara. Selanjutnya kita beralih ke speaking aktivitas atau aktivitas berbicara. Di sini ada 6 aktivitas seorang guru untuk berbicara. Yang pertama yaitu student make sentence about themselves. Yang kedua, the teacher asks a question to one student who in turn asks another friend to answer. Yang ketiga, the teacher tells a learner to ask another one question. Yang keempat, the teacher asks a question and encourage student to give short realistic answer. Yang kelima, the teacher asks the student to give a response of more than one sentence. Yang terakhir, the teacher gives a real answer and asks the student to make a question for it. Nah, itulah 6 aktivitas seorang guru sebelum dia berbicara. Nah, selanjutnya ada kon. Nah, kon di sini terbagi 2 lagi. Ada akurasi dan fluensi. Kon di sini bertujuan untuk mengoreksi masalah dalam berbicara. Nah, ada terbagi 2, ada akurasi dan fluensi. Nah, akurasi terbagi lagi menjadi 3, yaitu expression of face atau ekspresi wajah. Yang kedua, gesture with hand, gestur dengan tangan. Kemudian ada something like three again. Nah, itu dia bagian akurasi. Selanjutnya bagian fluensi. Nah, fluensi di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu don't correct everything. Yang kedua, correct some at the end. Yang ketiga, list mistake and deal. Atau yang terakhir, with only common ones. Teaching writing di sini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu before writing, during writing, and after writing. Nah, sebelum kita memulai, kita harus memulai ke bagian pertama yaitu before writing. Before writing sini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu group discussion. Nah, group discussion ini siswa harus berdiskusi tentang topik yang diberikan oleh guru. Nah, di sini juga dia mempunyai beberapa bagian, yaitu pertama yaitu it help student get different viewpoints. Yang kedua, stronger students can help
weaker students. Yang ketiga, it help the teacher find out whether his student have enough vocabulary and are good at language structure. Nah, bagian yang kedua ada di sini selanjutnya yaitu tentang count. Count itu ada beberapa bagian yaitu sunshine outline. Nah, sunshine outline ini ada dua bagian yaitu student draw rays coming from the sun and write a question word on its right. Who, which. Yang kedua itu help student think of possible question that begin with the question words. Then they write a phrase or to answer this question. Bagian selanjutnya yaitu oral brainstorming. This is done orally. It involves the use of question. The teacher can write this question on the board and ask its student to think out answer to them. The teacher should bear mind following point. Di sini guru harus mengetahui apa yang dia akan bahas. Nah, di sini di oral brainstorming ini ada beberapa bagian yang harus guru pikirkan dalam menjelaskan poin-poin yang penting. Yang pertama itu ada accept all student answer. Yang kedua ada there are no wrong or right answer. Yang ketiga ada never force the student to follow your viewpoints. Yang keempat ada never interrupt the student during answer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan count selanjutnya. Di sini ada interviewing. Dalam interviewing terdapat 4 bagian yaitu student interview each other. Yang kedua, they share viewpoint and ideas. Yang ketiga itu they usually share the personal experience and then think about during the interview. Yang terakhir, this makes student relax and reduce the fear of writing. Selanjutnya ada during writing. Nah, during writing ini terbagi menjadi 3. Ada drafting, revising, and editing. Di sini ada beberapa bagian yang siswa harus ketahui dalam menulis. Yang pertama itu the teacher tells his student to write on every other line of their paper to allow room for revision and editing. Yang kedua, student write the first form of their writing. Yang ketiga, student revise whether the content of their writing is clear or not, either in pairs or alone. Student edit their writing, either in pairs or alone, as they focus on grammatical, spelling, and punctuation mistakes they might have in their writing. Student write the final form of their writing. Oke, selanjutnya ada after writing. Nah, after writing ini terbagi mempunyai 3 bagian. After writing itu adalah setelah menulis. Nah, di sini dia mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu publishing student writing.
Publishing student writing adalah the teacher encourage his student to publish their writing in different ways in classroom, school, newspaper, or magazine. They can collect their writing work in a classroom book. They can put in the classroom, school, library. Student can borrow it and read it. Yang kedua, classroom discussion atau kelas diskusi. Student can read their writing whole class in group or in pairs. This help student practice listening and speaking about their writing. Selanjutnya yang terakhir itu ada con. Di sini ada sambungan dari after writing, yaitu ada drawing picture based on the writing. Di sini students start drawing picture based on their writing. This helps students realize that learning English can be fun, enjoyable, and interesting. Oke, itulah materi yang saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hasanah as the third speaker, and this time I'm going to explain about lesson plan. The first is what is lesson plan. Jadi lesson plan itu adalah panduan harian guru tentang apa yang siswa perlu pelajari dan bagaimana itu akan diajarkan serta bagaimana pembelajaran itu akan diukur atau dinilai. Selanjutnya, lesson plan ini membantu guru menjadi lebih efektif di kelas dengan memberikan garis besar terperinci untuk mengikuti setiap periode kelas. Selanjutnya, the most effective lesson plans have 6 key parts. Yang pertama itu lesson objective. Lesson objective atau tujuan pembelajaran menyebutkan apa yang nantinya dapat dilakukan siswa setelah menyelesaikan pelajarannya. Salah satu strategi penetapan lesson planning dengan menggunakan SMART kriteria untuk memastikan tujuan dari pelajaran Anda. Yang pertama itu apakah tujuannya spesifik, apakah tujuannya itu dapat diukur, apakah tujuannya dapat dicapai oleh semua siswa, apakah tujuannya relevan dengan kelas dan siswa Anda, dan selanjutnya itu apakah waktunya itu selaras dengan silabus Anda. Untuk setiap tujuan ini sangat penting untuk memulainya dengan tindakan yang berkaitan dengan apa yang harus dapat dilakukan oleh siswa setelah pelajarannya. Misalnya setelah belajar ini siswa nantinya akan dapat menguasai skill ini, atau misalnya mempelajari tentang introduce self, maka setelah itu siswa harus dapat menguasai bagaimana mengintroduce dirinya di depan orang-orang. Dan selanjutnya itu related requirements atau persyaratan terkait adalah standar nasional, negara bagian, atau sekolah yang menentukan apa yang pengajar butuhkan untuk mengajar di kelas. Setiap pelajaran yang diajarkan itu akan membantu pengajar memenuhi persyaratan itu. Mencantumkannya dalam rencana pelajaran membantu pengajar memenuhi persyaratan tersebut sambil berfokus pada tujuan akhir kelasnya. Selanjutnya itu lesson materials. Pada lesson material ini adalah daftar materi yang pengajar butuhkan untuk mengajarkan pelajarannya dan mengukur hasil dari siswanya. Adapun jenis materi pelajaran yang umum meliputi student handouts, textbooks, visual aids, grading rubrics, activity packets, and computers or tablets.
Adapun daftar bahan untuk setiap pelajaran ini tergantung pada apa yang pengajar rencanakan untuk diajarkan nantinya, bagaimana pengajar akan mengajarkannya, dan bagaimana pengajar ini akan mengukur tujuan dari pelajaran yang akan diajarkannya nanti. Mungkin itu saja. Materinya akan dilanjutkan oleh the next speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fardila Balke as the last speaker, and I will continue the material that has been explained Nur Hasana about the lesson plan. Jadi ada 6 bagian utama rencana pelajaran yang paling efektif. 3 dari 6 bagian tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan ketiganya. Oke, yang pertama itu lesson procedure. Jadi prosedur pelajaran adalah inti dari rencana pelajaran Anda, cara-cara di mana Anda akan berbagi informasi dengan siswa, dan metode yang akan Anda gunakan untuk membantu mereka mengambil penguasaan materi tersebut. Jadi prosedur pelajaran itu adalah penjelasan mendalam tentang bagaimana pelajaran akan berkembang di kelas. AES, we recommend teachers use the 4 P's. Yang pertama itu explore atau jelajahi. Jadi siswa menemukan konsep. Selama fase explore, guru menyediakan siswa dengan 2 atau lebih kegiatan yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik baru dan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua ada learn dan practice. Jadi siswa menerapkan penemuan mereka. Pada fase belajar dan berlatih, siswa akan bekerja secara mandiri untuk masuk ke detail pelajaran. Kemudian yang ketiga itu reflect. Jadi siswa meninjau apa yang telah mereka pelajari. Pada fase refleks, siswa akan melihat ke belakang dan merenungkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelajaran. Kemudian ada reinforce. Jadi siswa menerapkan pengetahuan mereka untuk skenario pemecahan masalah. Pada fase reinforce, siswa akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari melalui kegiatan berpikir kritis. Kemudian yang kedua ada assessment method atau metode penilaian. Jadi metode penilaian itu proses meninjau, memeriksa, mengamati, mempelajari atau menganalisis satu atau lebih objek penilaian. Jadi metode penilaian mengukur apakah siswa mempelajari informasi pelajaran dan memenuhi tujuan pelajaran dari guru. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa baik siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan cara seorang guru menyampaikan informasi. Untuk memulai, ada puluhan cara untuk mengukur pembelajaran siswa melalui penilaian formatif. Beberapa opsi penilaian yang paling umum meliputi yang pertama itu kuis, yang kedua kegiatan langsung, kemudian yang ketiga tugas menulis, dan group presentation atau presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir lesson reflection. Jadi refleksi pelajaran adalah proses yang membantu guru dalam menemukan solusi untuk masalah dan datang untuk menutup masalah yang mempengaruhi pengajaran. Jadi bagian refleksi pelajaran dari rencana pelajaran mendorong guru untuk membuat catatan tentang bagaimana meningkatkan pelajaran setelah selesai. The purpose of reflective writing is to help you learn from a particular practical experience. It will help you to make connection between what you are taught in theory and what you need to do in practice. You reflect so that you can learn. Okay, I think enough for me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.